Ada tempat di tengah padang salju beku di Tiongkok Utara, sebuah bangunan tua yang tak ada di peta, tidak punya papan nama, berpagar kawat, dan tidak ada aktivitas mencolok. Tetapi dari cerobong asapnya selalu mengepul bau gosong yang aneh, siang dan malam tanpa henti. Tempat ini dikenal dengan Unit 731. Tetapi bagi penduduk lokal, pada waktu itu mereka menyebutnya tempat di mana tidak ada keluar hidup-hidup. Pada tahun 1931, ketika Jepang sedang mengalami depresi ekonomi, mereka menginvasi Manchuria di Tiongkok, daerah yang kaya akan sumber daya alam. Tidak butuh waktu lama, Jepang menggunakan sumber daya wilayah tersebut untuk mendorong upaya industrialisasinya. Namun tidak hanya itu, Letnan Jenderal Shiro Ishii, seorang dokter militer dengan ambisi yang besar di dunia kedokteran, dia menawarkan sebuah ide gila dan berbahaya, yaitu senjata biologis yang dapat membunuh tanpa peluru. Ishii meyakinkan militer bahwa senjata biologis bisa mengubah jalannya perang, dan untuk itu Ishii membutuhkan laboratorium. Namun bukan laboratorium biasa cuy, tetapi tempat di mana manusia bisa digunakan sebagai objek eksperimen. Lalu pada tahun 1932, berdirilah fasilitas senjata biologis itu di distrik Pingfang, kota Harbin yang sekarang Tiongkok Timur Laut. Fasilitas ini mempunyai sejarah panjang yang selalu berganti-ganti nama. Namun di tahun 1940, fasilitas ini resmi diberi nama Departemen Pencegahan Epidemik dan Purifikasi Air. Tapi nama tersebut hanyalah kedok. Apa yang terjadi di balik temboknya akan mengguncangkan nurani siapapun yang tahu. Di sini muncullah eksperimen-eksperimen gila yang tujuannya hanya untuk meneliti dan menciptakan senjata biologis, penyakit menular yang mematikan dan disebarkan secara diam-diam. Tapi untuk mewujudkan senjata semacam itu, Ishii itu butuh eksperimen, bukan pada hewan, tetapi pada manusia hidup-hidup. Dibedah, diinfeksi, dibekukan, dan dikorbankan demi ilmu pengetahuan. Dari luar, bangunan ini tak terlihat mencurigakan, tetapi para penduduk lokal tahu jika seorang dewa masuk ke dalamnya, mereka tak akan pernah kembali. Tidak ada suara, tidak ada kabar, hanya asap dan bau daging terbakar yang terus keluar dari bangunan itu. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan para calon korban menghilang. Seseorang dibawa malam hari dan tak pernah kembali. Ada seorang korban yang pergi karena dijanjikan pekerjaan, atau ditawari berobat karena demam ringan. Bahkan ada yang membawa seluruh keluarganya karena dijanjikan makanan dan tempat tinggal yang baik. Begitu gerbang unit 731 tertutup di belakang mereka, mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah maruta, yang berarti gelondongan kayu. Sebuah istilah yang digunakan oleh para ilmuwan dan dokter militer untuk menyebut para korban eksperimen. Mereka yang dijadikan maruta berasal dari berbagai latar belakang cuy. Mereka berasal dari tahanan perang Tiongkok, Korea, Rusia. Penduduk sipil yang tak bersalah, wanita hamil, lansia, anak-anak, bahkan bayi. Banyak di antara mereka yang diculik dari desa-desa yang sepi, atau beberapa dijebloskan karena tuduhan spionase atau memata-matai yang tak pernah terbukti, dan sebagian hanya korban kuota eksperimen mingguan. Di unit 731 ini, rasa sakit menjadi data, jeritan manusia dihitung seperti angka statistik, dan tubuh manusia dijadikan eksperimen dengan dingin, tanpa empati atau belas kasihan. Ketika para korban tak bersalah ini masuk ke dalam unit 731, mereka dijadikan objek eksperimen-eksperimen kejam dan tak manusiawi. Salah satunya adalah viviseksia atau dibedah hidup-hidup.
Korban yang malang ini dirantai di meja bedah, lalu kulit mereka disayat sampai terbuka layaknya buku. Dan sadisnya, tidak ada bius atau obat apapun. Namun sebelum membedah tubuh korban, para dokter mengamati bagaimana virus kolera melumpuhkan usus besar. Mereka dengan sengaja menyuntikkan bakteri ke limpa, lalu membedahnya 24 jam kemudian. Apapun yang terjadi pada korban, semuanya dicatat. Denyut jantung, respon otot, bahkan ekspresi wajah korban saat organ mereka dicabut. Namun, eksperimen gila ini masih belum cukup bagi mereka. Ketika tubuh sudah terbuka, mereka ingin tahu satu hal lagi. Apa yang terjadi jika tubuh itu dibekukan hidup-hidup? Di eksperimen pembekuan ini, banyak korbannya adalah wanita muda atau remaja. Mereka dipaksa berdiri tanpa pakaian di tengah udara dingin bersuhu minus 21 derajat Celcius. Tak hanya itu, air disiramkan ke lengan atau kaki mereka. Tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang, cuy. Setelah beberapa saat, kulit mulai membiru, namun mereka membiarkan hingga es menembus jaringan otot. Para ilmuwan memukul daging beku itu dengan tongkat. Jika suaranya seperti batu, maka lengan tersebut siap untuk dibuka. Mereka membedah jaringan beku, menyayat kulit seperti memotong es yang keras. Mereka mencari tahu kapan daging manusia mati karena membeku dan kapan masih bisa diselamatkan nih. Namun, rasa sakit tak selalu datang dari dingin, kadang datang dari dalam tubuh. Saat dua nyawa di dalam satu tubuh dijadikan objek penelitian yang kejam, yaitu wanita hamil. Ketika korban seorang wanita dibawa ke unit 731, mereka tidak dalam keadaan hamil, tetapi mereka disengaja dibuat hamil dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka akan membiarkannya sampai janin cukup besar. Disinilah eksperimen kejam itu dimulai. Tubuh seorang korban disuntik dengan penyakit, bisa sifilis, tifus, atau bahkan pes. Bukan untuk pengobatan, tapi untuk mempelajari bagaimana penyakit mempengaruhi janin di dalam kandungan. Setelah memasukkan penyakit ke dalam tubuh korban, korban dibiarkan hidup dengan penyakit mematikan itu. Lalu para ilmuwan menunggu dan mencatat hingga suatu hari mereka membedah rahim itu saat korban masih sadar. Janin dikeluarkan perlahan lalu diperiksa dan dibuka. Tetapi terkadang bayi dibiarkan hidup-hidup di meja logam selama berjam-jam untuk melihat berapa lama makhluk sekecil itu bisa bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Tetapi para ilmuwan kejam ini tak pernah berhenti bereksperimen. Mereka selalu berpikir dengan imajinasi kejam mereka. Hingga muncullah pertanyaan keji mereka. Lalu bagaimana bila tubuh itu dilukai dengan sengaja lalu dibiarkan membusuk? Para korban eksperimen dengan sengaja dilukai, sayatan panjang dari paha hingga betis, lalu luka itu dibuka dan ditaburi dengan tanah, debu, kotoran kuda, atau bahkan limbah manusia. Mereka dibiarkan begitu saja dengan lukanya, tidak diberi perban atau dibersihkan. Mereka hanya diberi kursi dan diperintah untuk diam. Hingga lalat mulai berdatangan, belatung mulai tumbuh di dalam daging yang mulai membusuk. Para ilmuwan kejam ini ingin tahu bagaimana luka alami berubah jadi sumber infeksi mematikan. Seberapa lama tubuh bisa menahan pembusukan tanpa antibiotik. Tetapi bagi para korban ini adalah siksaan yang begitu kejam. Mereka mengeluh, menangis karena rasa sakit dan keadaannya. Tetapi semua itu hanya menjadi tambahan catatan di laporan eksperimen. Ketika tubuh mulai melemah, para peneliti kejam punya cara lain untuk mempercepat penderitaan melalui gas atau tegangan listrik. Korban dimasukkan ke ruang kedap suara lalu dikunci. Secara perlahan, gas dimasukkan ke dalam. Kadang gas mustard, kadang gas syaraf. Mereka tidak dimatikan secara langsung, tetapi dimatikan secara perlahan. Apa tujuan para peneliti gila ini? Mereka ingin melihat bagaimana paru-paru hancur dari dalam. Korban batuk darah, kejang, dan memukul dinding hingga sunyi. Eksperimen lain dilakukan dengan arus listrik ke alat kelamin, bola mata, atau bahkan ujung jari. Mereka ingin melihat titik puncak rasa sakit manusia.
Tetapi, para peneliti gila ini mulai bermain dengan imajinasi mereka yang kejam, sampai muncullah tuh pertanyaan terakhir, bisakah manusia hidup dengan darah binatang? Dalam salah satu eksperimen paling aneh namun kejam ini, seorang pria kurus dirantai, lalu tangan kiri pria tersebut dibuka dan selang darah kuda disambungkan ke pembuluhnya. Sekilas tubuhnya tidak bereaksi, tetapi sekitar 10 menit, jantung mulai berdebar tak beraturan, bibir membiru, mata memutih, dan berakhir dengan hilangnya nyawa korban. Beberapa korban diberi darah anjing atau dari kambing, bahkan darah ayam. Tujuannya hanya untuk mengetahui ketika dalam kondisi darurat perang, apakah darah hewan bisa menggantikan darah manusia. Ya, jawabannya tentu saja tidak, ya kan? Tetapi sebelum sampai pada kesimpulan itu, puluhan tubuh telah dikorbankan. Bagi para peneliti kejam ini, Maruta bukanlah manusia. Mereka hanya bahan eksperimen. Mereka dicatat, diketik, distempel, lalu dikubur. Totalitas penelitian Unit 731 adalah untuk mendukung misi yang lebih besar. Pada tahun 1939, Jepang mengembangkan senjata pemusnah massal yang mengerikan untuk melawan penduduk Cina, pasukan Amerika, dan Uni Soviet. Jika saatnya tiba, salah satu hasil eksperimen Unit 731 adalah pengembangan bom yang mampu menyebarkan antraks dan penyakit pes. Tempat pengujian senjata biologis Unit 731 adalah di desa-desa dan kota-kota Cina terdekat untuk melihat beberapa banyak dan seberapa efektif tuh senjata biologis tersebut dapat membunuh penduduk. Selama bertahun-tahun Unit 731 terus melakukan eksperimen hingga tibalah tuh serangan Amerika ke Jepang, yaitu bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah kepada sekutu dan pada saat itulah para peneliti Unit 731 menghancurkan bukti-bukti kebiadaban eksperimen ini. Pada tahun 1946, di bawah tekanan Perang Dingin, Amerika Serikat menyelidiki dugaan eksperimen biologi Jepang. Namun, para ilmuwan Jepang termasuk Shiroishi sendiri menawarkan data eksperimen manusia sebagai imbalan kekebalan hukum. Lalu Amerika menerimanya. Dokumen-dokumen eksperimen rahasia dikirim ke Washington. Ribuan halaman hasil penyiksaan manusia dijadikan aset militer. Maka dunia tetap diam. Baru pada tahun 1984, sebuah laporan dari surat kabar Jepang, Asahi Shimbun, mulai membocorkan bagian kenyataan Unit 731. Lalu tahun 1990-an, beberapa mantan anggota Unit 731 muncul ke publik, mengaku dan menceritakan semuanya tuh, bukan dari hati nurani, tetapi karena usia tua mulai menyadarkan rasa takut mereka. Salah satunya adalah Ken Yuasa, seorang mantan dokter, mengaku telah melakukan viviseksia. Namun banyak juga anggota Unit 731 ditangkap oleh tentara merah Soviet dan diadili di pengadilan kejahatan perang Khabarov. Dan pada tahun 2017, penyiar nasional Jepang NHK telah merilis sebuah film dokumenter yang merinci kekejaman Unit 731. Dunia terkejut, tetapi semuanya telah terlambat. Amerika tidak bisa disalahkan karena data eksperimen telah jadi bagian dari program senjata biologis mereka. PBB tidak menangani kasus ini dan hanya mencatatnya sebagai potensi kejahatan manusia. Shiroishi sendiri tidak pernah dihukum selama hidupnya. Para keluarga korban hanya bisa menatap nama-nama tak dikenal di kuburan massal yang tak pernah dibuka. Ya, ironisnya, hasil eksperimen itu masih menghantui dunia medis dan militer. Beberapa riset tentang hipotermia ekstrim, infeksi jaringan, dan racun biologis ekstrim masih dicantumkan data tanpa sumber, yang bisa saja itu hasil dari dokumen Unit 731 dari daging manusia yang dibedah hidup-hidup.
Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Gue Ferdinand Alfaruk pamit undur diri. Bila ada kurang lebihnya, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk kalian semua nih yang udah nonton dari awal hingga akhir dan selalu support dan subscribe channel ini. Gue ucapin terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.